Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial bagi kita, di mana pada saat ini kita telah menjadi bagian dalam peristiwa kemenangan iman. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus sudah memenangkan kita atas maut. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan ibadah Paskah ini tetap menggunakan tata ibadah khusus sesuai dengan situasi kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita menyerahkan ibadah kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersama teduh. Bersama-sama jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tata baru, tunaikan doa padanya sehingga hatiku tenang di waktu bimbang dan getar. Jiwaku aman dan senang, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi demikian. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Amin. Bersama kita akan pujikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soralah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
karya kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangannya tetap. Haleluya, surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon hikmat-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat hari ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, karena bersama-sama kami akan menerima anugerah Tuhan. Kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat benar-benar kami mengerti, terlebih menjadi kekuatan di dalam kehidupan beriman kami. Maka dengan penuh sukacita kami menyambut firman Tuhan dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, terlebih berani untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Pamer keneng aku
Siapa yang tidak kenal lagu itu? Lagu yang dicipta dan dipopulerkan oleh Didi Kempot yang memiliki label sebagai spesialis lagu-lagu sedih. Menariknya, lagu-lagu yang punya genre atau warna sedih ini bisa dinikmati. Bahkan dalam lagu-lagu sedih itu pun juga ternyata bisa membuat kita berjoget. Setiap lirik dari lagu ini dianggap bisa mewakili dari setiap perasaan dan emosi para pendengarnya. Bapak Ibu yang terkasih, fenomena ini menunjukkan bahwa kesedihan itu dapat dinikmati. Kesedihan tidak hanya bisa diekspresikan dengan menangis atau kalau bahasa sekarang galau, bahkan mengurung diri. Tetapi ternyata lagu-lagu sedih meluapkan perasaan emosi juga membuat kita bisa berjoget, bergoyang seperti lagu yang barusan. Dan hal inilah yang kemudian menarik menjadi simpatik bagi sobat ambiar dalam mengekspresikan emosi mereka. Saudara yang terkasih, kondisi emosi para murid Tuhan Yesus jelas terlihat betapa sedihnya mereka karena Tuhan Yesus telah mati. Namun kesedihan itu belum tentu karena perasaan kehilangan seseorang yang sangat dikasihinya. Tetapi bisa saja kesedihan itu karena kekecewaan kepada sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi musuh tanpa perlawanan. Seumpama saja ketika kita sedang menonton film superhero, tentu saja penonton kecewa ketika jagoannya mati tanpa perlawanan. Andai saja Tuhan Yesus sebagai jagoan kita melakukan perlawanan secara sengit, secara gigih berjuang dan ngotot tingkat dewa, mungkin penonton akan sedikit bersimpatik, menaruh hati kepada Tuhan Yesus, atau setidaknya sebagai penonton mereka akan terhibur. Masalahnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam kisah Tuhan Yesus sebelumnya, kematian Tuhan Yesus, gambaran perjuangan sebagaimana yang diharapkan oleh penonton tidak demikian. Dia ditangkap, tetapi dia tetap menurut. Dia disidang dengan sewenang-wenang, tetapi dia tidak membela diri. Bahkan saat disalib pun tidak ada perlawanan yang gigih dari Tuhan. Jika jagoannya hilang dan bahkan tidak kelihatan sama sekali, seolah-olah dia bukan jagoan yang sejati. Lalu pertanyaan bagi kita, sungguhkah Tuhan Yesus telah kalah? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata Tuhan Yesus belum kalah, karena pada hari pertama minggu itu dia bangkit dari kematian. Dan disinilah kita melihat bahwa perjuangan Tuhan Yesus bukan mengalahkan orang lain, tetapi perjuangan mengalahkan kematian. Musuh yang selama ini memusuhinya, bahkan membunuhnya, bukanlah musuh yang sebenarnya, karena musuh yang sebenarnya adalah kematian. Maka perjuangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah perjuangan melawan fisik, bukanlah dengan debat untuk membela diri, tetapi perjuangan untuk melawan sebuah kuasa yang meniadakan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan peristiwa Tuhan yang bangkit, yang sudah menang, mengalahkan kematian. Bukan hanya sekedar mengalahkan kematian, tetapi Tuhan Yesus juga menawarkan kehidupan bagi semua orang.
Sebab kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah wujud menyatukannya kembali manusia dan keilahiannya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga merupakan sebuah undangan pendamaian dengan para murid untuk menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, saling menguatkan. Karena itulah kehidupan kita saat ini pun juga diundang untuk tetap terarah kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada diri kita sendiri dengan ego dan dengan segala permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Tepat pada saat ini, saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan bukan hanya untuk kita saja. Saat ini pun kita juga diingatkan kembali untuk saling menguatkan dalam situasi saat ini, dalam keprihatinan kita saat ini. Sudah bukan waktunya atau sudah bukan zamannya lagi bagi kita hidup kita hanya terarah pada diri kita sendiri, tetapi waktunya kita berani, waktunya kita menunjukkan iman kita, kasih kita. Lihatlah saudara-saudara kita yang saat ini terkena dampak akan kondisi dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena kebangkitan Tuhan tidak untuk kita, tetapi kebangkitannya juga tersedia bagi semua orang. Selamat merayakan Paskah, selamat saling mengasihi, dan tetaplah terus saling menguatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan ini akan diiringi dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan 2. Maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemara.
kasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber kehidupan kami, di tengah perayaan Paskah pada saat ini ya Bapa, kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau karena kami dapat menikmati hari-hari kami. Kami dapat menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Sekalipun keadaan kami pada saat ini sedang dalam pergumulan yang besar karena kami harus menghadapi virus COVID-19, tetapi kami tetap merasakan bagaimana Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa menolong dan melindungi kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama mengucap syukur, merayakan kebangkitan Tuhan dalam kesederhanaan. Ini adalah salah satu berkat Tuhan yang begitu besar yang masih kami terima. Jika Tuhan sudah memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengurapi kami, mengingatkan kami akan keberanian Tuhan, akan karya dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Tetapi kami juga memohon ya Bapa, berikanlah kami kemampuan dan hikmat agar kami tetap berani, agar kami tetap setia untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sekalipun di dalam penderitaan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, di tengah perayaan Paskah pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, terkhusus kami menyerahkan rumah sakit, kami menyerahkan para medis, bahkan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Bapa, kiranya Tuhan memampukan mereka semuanya untuk bersama-sama berjuang melawan, untuk bersama-sama menyembuhkan. Tuhan kiranya senantiasa melindungi mereka semuanya, agar mereka ya Bapa dengan semangat, dengan tulus, dengan hati mereka dapat tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menolong mereka. Saudara-saudara kami yang menjadi korban, biarlah Tuhan kuatkan mereka, biarlah Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, jamah mereka ya Bapa, angkat setiap sakit yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Terlebih biarlah Tuhan juga pegang iman percaya mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka hanya boleh memohon pertolongan kepada Engkau. Kami serahkan ya Bapa kondisi mereka, kami serahkan rumah sakit yang menjadi tempat kami, kami serahkan para medis yang sudah Tuhan pakai. Biarlah semuanya senantiasa berada di dalam lindungan kuasa kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa ya Bapa, bagi pemerintahan kami yang saat ini juga sedang berjuang keras untuk melindungi setiap masyarakat dengan mengeluarkan setiap peraturan-peraturan, dan semuanya itu dilakukan untuk menjaga kami memutus rantai penyebaran virus ini ya Bapa. Biarlah apa yang sudah ditetapkan, dilakukan dan diatur oleh pemerintah kami pun juga boleh taat dan setia untuk mengikuti setiap peraturan itu. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami sebagai pimpinan tertinggi atas negeri kami, beserta dengan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Biar Tuhan juga senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Bapa yang penuh kasih, kami mohon curahkanlah belas kasihan Tuhan. Mampukanlah kami agar kami dapat melewati setiap penderitaan ini. Lindungilah kami ya Bapa dari setiap segala macam virus, sakit, penyakit yang saat ini sedang kami hadapi. Kami pun juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpaksa masih harus bekerja di luar rumah karena kondisi saat ini.
Tuhan kiranya juga lindungi mereka. Biarkanlah mereka ya Bapa dengan tenaga mereka dapat terus bekerja di luar sana, berjuang untuk menafkahi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan kami percaya oleh karena belas kasihan Tuhan dan kuasa tangan Tuhan, Tuhan juga akan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini pula kami juga berdoa terkhusus bagi keluarga kecil kami, keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan keberadaan keluarga kami. Kami juga hanya bergantung, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa melindungi kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya. Biarlah kehidupan keluarga kami di tengah penderitaan saat ini ya Bapa, kami boleh tetap mengucap syukur. Bahkan kami boleh tetap, terlebih kami boleh senantiasa memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Karena inilah kesempatan bagi kami untuk kami memiliki kedekatan yang spesial dengan Engkau. Dan inilah saatnya bagi kami dan keluarga kami untuk kami dapat menghayati dan meresapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini di tengah sukacita kami dan kesederhanaan yang kami lakukan, kami pun juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima persembahan ini, kiranya Tuhan kuduskan, dan biarlah ya Bapa melalui persembahan ini segala nama Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh semakin bersinar. Dan biarlah kami juga boleh dapat menjadi saksi dan berkat bagi sesama kami. Inilah seluruh kehidupan kami. Jika sejenak kami juga akan mengakhiri kehidupan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami akan bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab kami, kegiatan kami pada hari ini. Kiranya kuasa kasih Tuhan saja yang terus memberkati dan melindungi kami, menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap menjadi berkat dan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa untuk kemenangan yang Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan sumber cinta kasih bagi kami, kami bersyukur karena hanya Engkau-lah Tuhan Allah Bapa kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling melayanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita pujikan Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi jaya dan
Kau menang, di Kau yang bangkit maha mulia, di Kaulah abadi jaya dan megah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan sumber segala hikmat, sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan senantiasa melengkapi, menguatkan dan menyempurnakan kehidupan saudara dalam menghayati kehidupan saat ini, dan akan senantiasa mendewasakan kita di dalam kehidupan beriman mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kami mengucapkan selamat Paskah. Marilah kita merayakan kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.